Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Semoga di hari kesekian Ramadan ini membuat kita semakin dekat kepada Allah, juga semakin dekat dengan keluarga. Karena Ramadan ini adalah bulan keluarga, Syahrul Ailiyah, bulan di mana kita semakin dekat dengan waktu-waktu yang kita manfaatkan seperti dengan sahur bersama, buka bersama, bahkan ibadah bersama. Di antara yang kita ingin bahas hari ini adalah bagaimana kita memahami cara mengikat hati anak supaya anak dekat dan menjadikan kita sebagai orang yang dicintainya, dan inilah modal menjadi orang tua. Ada 3 pantangan yang tidak boleh alias pantang alias haram dilakukan kalau ingin membuat anak dekat. Pertama sudah kita bahas, jangan kasar. Yang kedua adalah jangan cuek. Kenapa disebut jangan cuek? Karena salah satu yang harus kita pahami, jiwa manusia itu butuh yang namanya perhatian. Manusia adalah makhluk sosial. Sehingga ketika dalam hal ini manusia merasa dirinya tidak eksis alias diabaikan, maka dia merasa dirinya tidak berharga, dan itu sama sedih dan menyakitkannya seperti layaknya orang dikasari. Kalau dikasari memberikan pengaruh dengan toksik yang membuat diri itu merasa sakit, ya bahkan mengulangi apa yang menjadikan dia sakit itu pada orang lain dengan mekanisme mengcopy paste kepada orang lain, ya, dengan marah-marah yang berulang ketika dewasa. Demikian juga cuek. Cuek adalah perilaku yang membuat diri ini merasa tidak perhatikan, dan itu sama menyakitkannya, ya. Sampai kata anak muda, ya, kacang itu gurih dikacangin perih. Kenapa? Karena hakikatnya pengabaian itu adalah menunjukkan bahwa kita tidak layak dianggap ada di muka bumi ini. Ya, dan itu yang membuat akhirnya diri kita itu secara manusiawi menolaknya. Di antara yang diceritakan misalnya pengalaman menyakitkan dialami oleh sahabat Ka'ab bin Malik ketika beliau, ya, mengakui kesalahannya malas berangkat perang yang sejatinya itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin di masa tersebut. Dan hukuman terhadap beliau yang malas ini adalah beliau mengalami kondisi yang diperintahkan Allah sebagai pelajaran untuk dihukum dengan hajar. Hajar itu diabaikan, dicuekin. Berapa lama? 40 hari. Dan itu kondisi yang sangat memberatkan bagi seorang Ka'ab, sampai Ka'ab merasa bahwa langit itu terasa runtuh untuknya. Betapa dia tidak bisa lagi berkomunikasi, betapa dia tidak bisa melakukan aktivitas transaksi muamalah, dan itu menyakitkan. Dan itu memang salah satu hukuman yang berat yang bisa membuat seseorang itu terluka. Dan hal ini juga diisyaratkan misalnya dalam hadis, betapa Allah ketika murka kepada hambanya, diantaranya adalah tidak sekadar memberikan hukuman yang secara fisik langsung melukai, tapi juga mengabaikannya. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari riwayat Muslim, salatu la yanzurullaha fi yaumil qiyamah, 3 golongan yang Allah tidak melihatnya dari kiamat, alias mengabaikan. Allah Maha melihat, tapi Allah tidak berkeinginan melihatnya, alias mengabaikannya. Ya, Allah tidak ingin melihatnya, tidak, dan mengabaikannya. Alias ini puncak dari kemarahan yang menunjukkan bahwa orang ini tidak ada tempat lagi untuk misalnya meminta yang namanya kasih sayang Allah. Kalau sudah dibeginikan hari kiamat, pasti tempat terburuknya ada di neraka. 3 golongan ini kata Rasulullah, al-uququl walidain, orang durhaka sama orang tua, al-mutasyabihatu minan nisa birijal, orang yang menyerupai perempuan yang rupai laki-laki, ya, atau sebaliknya. Yang ketiga adalah ad-dayyuth, laki-laki yang enggak punya sifat cemburu. Jadi ini menunjukkan betapa bagaimana Allah memberikan yang namanya hukuman yang berat dengan cara diabaikan, dikacangin. Maka inilah salah satu yang harus kita pahami. Kalau ada anak-anak yang sampai dia misalnya melakukan hal-hal yang memalukan orang tuanya, seperti misalnya caper dengan cara posting sesuatu, seperti misalnya dia membuka auratnya, atau melakukan sesuatu yang nista demi mengejar jumlah follower, demi mendapatkan yang namanya like dan komen, diantaranya adalah karena mereka adalah anak-anak yang haus perhatian. Ketika anak laki-laki tidak dapat perhatian, maka dia mencari cara dengan membuat sesuatu yang
dipengaruhi oleh sosialnya. Misalnya adalah dia mencari rasa bangga dengan merusak seperti yang dikembangkan sebagian challenge-challenge. Bahkan yang mengerikan ada beberapa geng motor misalnya yang mengangkat seseorang menjadi jenderal lapangan dengan cara challenge yang sungguh sangat-sangat tidak rasional, seperti misalnya menyakiti orang tua di malam hari, menghancurkan sebuah ruko. Dan ini salah satu yang pernah diadukan ke kami dari beberapa kejadian di lapangan. Dan itu kenapa anak-anak seperti ini mau? Bahkan mereka bangga. Di antara jawabannya adalah mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip tersakiti. Mereka tidak punya orang tua yang perhatian sama mereka. Mereka kalau pulang ya orang tua nggak ada. Kalaupun misalnya mereka ngomong, orang tua sibuk dengan handphonenya. Maka rasa sakit, pengabaian ini mereka lampiaskan mencari cara untuk membuat diri mereka puas diperhatikan. Maka berbuat buruklah salah satunya. Yang mengerikan adalah kalau itu adalah perempuan. Perempuan adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak wanita-wanita yang susah menjaga kesuciannya, susah menjaga kemaluannya. Bukan karena mereka nggak paham hukum agama. Yang mengerikan adalah mereka memberikan itu bukan kepada orang yang dalam tanda kutip mungkin secara fisik mungkin menawan. Kadang-kadang hanya bermodalkan seseorang yang dalam hal ini pandai merayu, pandai mengetahui kebutuhan dasarnya, sekadar mendengarkan curhatannya, sok peduli ya, banyak sekali teknik-teknik yang dikembangkan ya. Saya banyak mendapatkan hal ini ya, beberapa penjahat-penjahat predator mempelajari ini. Ya kan setan-setan yang ingin menghancurkan keluarga kita kan banyak ya, minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan manusia. Kalau jenis jin kan ada setan dasim yang kata Imam Al-Ghazali merusak keluarga suami dan istri. Dari jenis manusia banyak juga ya, ada setan namanya falak ya. Nama lengkapnya falakor ya, mama tahu lah, perebut laki orang. Ada pebinor, perebut bini orang. Yang mengerikan adalah sekarang di zaman now ada namanya penakor, perebut anak orang. Apa itu penakor? Anak-anak kita yang secara fisik kita besarkan, secara materi kita support, tapi hati dan jiwanya ke orang lain. Ada yang memang niat untuk merebut, ada yang memang anak-anak kita yang sudah terpesona, seperti misalnya anak kita lebih dengerin apa kata artis-artis Korea, apa kata YouTuber, padahal kita yang menafkainya, kita memberinya makan. Tapi dia selalu bilang, "Ah, papa so tahu ah, kata Lee Min Ho nggak begitu." Kita dibandingkan sama Lee Min Ho, mentang-mentang kita kayak boboho misalnya gitu. Jadi banyak di antara orang tua yang kaget ya, kok begini banget anak saya. Kamu tuh dengerin kata papa dan kata mama. Susahnya anak mendengarkan karena jiwanya yang tersakiti karena pengabaian. Maka itulah di antara yang wajib kita pahami, orang tua harus aware dalam urusan yang terkait dengan tanggung jawab ya pada saat anak-anak sudah tumbuh ya, pada saat apalagi saat dewasa. Berikan perhatian yang cukup dengan cara banyak hal, misalnya meluangkan waktu berdua. Di antara yang dilakukan Nabi kepada para sahabat, yaitu bagaimana para sahabat diberikan waktu berdua untuk memberitahu bahwa walaupun Rasulullah sibuk, ada waktu untuk engkau merasakan dekat dengan aku. Maka anak-anak juga begitu. Ya, yang disebut one on one with father, one on one with mother, mungkin jalan berdua, entah shopping, atau belanja. Atau berikutnya, hadirlah di saat waktu-waktu yang utama ya, di waktu-waktu seperti misalnya saat anak sedang sedih, saat anak sedang sakit ya, saat anak sedang unjuk prestasi. Karena ketika orang tua tidak hadir saat lagi sedih, anak akhirnya mencari sandaran jiwa. Ingat rumusnya, siapa yang hadir saat anak sedih itulah superhero-nya. Makanya penjahat lebih banyak hadir saat anak sedang sedih, menawarkan seolah-olah di care, perhatian. Jangan sampai kita membiarkan anak kita hatinya kepada yang lain. Lagi anak sedang sakit, tunjukkan totalitas bagaimana kita merawat anak, peduli terhadap kesehatannya. Dan yang ketiga, saat anak sedang unjuk prestasi, lagi mentas di sekolah, hadirlah. Karena kalau kita tidak hadir momen-momen ini, hati anak merasa tersakiti, dan itu sungguh amat-amat membuat anak ya membenci kita. Dan itulah seorang tua yang gagal. Di mana orang tua yang gagal adalah orang tua yang sampai dibenci oleh anaknya sendiri. Sungguh menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Buah hati kita, belahan jiwa kita, ada darah kita di dalamnya. Tapi kenapa dia membenci kita? Ternyata bukan karena kita kasar, bukan karena kita cuek, bukan karena kita keras, tapi diantaranya karena kita cuek.
Itulah yang diingat kalau Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfah, jangan jadi orang tua yang cuek, jadilah orang tua yang penuh perhatian. Dengan itu anak akan dekat kepada kita. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.